Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Siapkan alat tulisnya. Ya, oke. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini yaitu tentang kekongruenan dua segitiga. Pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang kekongruenan pada bangun datar. Sekarang kita khusus akan membahas kekongruenan pada dua segitiga. Ya, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, kita bisa mengidentifikasi bangun datar yang kongruen. Nah, khusus pada pertemuan ini adalah bangun datarnya adalah segitiga, ya. Yang kedua, kalian bisa menentukan panjang sisi dan besar sudut dari dua bangun datar yang kongruen. Masih ingat yang kemarin syarat dua bangun datar dikatakan saling kongruen? Syaratnya, ya, satu, pada dua segitiga yang kongruen pun sama syaratnya dengan bangun datar yang lainnya. Yang pertama adalah sisi-sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Kemudian yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Oke. Itu syaratnya kalian lihat. Nah, sekarang kita lihat ini ada dua segitiga nih. Di dua segitiga itu, di gambar dua segitiga itu hanya diketahui sisi. Kalau kalian lihat sisi-sisi yang bersesuaiannya tandanya sama ya, berarti sisi-sisi yang bersesuaian pada bangun segitiga itu saling sama panjang. Nah, apakah menurut kalian dua segitiga di atas itu saling kongruen? Ya, saling kongruen, ya. Jadi jelas kalau ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, maka ketiga sudutnya pun sama besar, ya. Baik, jadi dari situ kita bisa lihat ya syarat kekongruenan pada dua segitiga, khusus dua segitiga. Yang pertama, sisi atau kita lihat aja ini ya. Jika diketahui dua segitiga, ketiga yang diketahui adalah panjang sisi-sisinya, maka kalian cek apakah ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang. Jika sama panjang berarti ya segitiga tersebut saling kongruen. Jadi jika diketahui ketiga sisi yang bersesuaiannya sama panjang, maka dua segitiga itu saling kongruen. Yang kedua, kita lihat di gambar. Ternyata yang diketahui adalah sisi, sudut, sisi. Lihat dari dua gambar segitiga tersebut. Ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar, maka dua segitiga tersebut saling kongruen. Ya, jadi kalau yang diketahui sisi, sudut, sisi, ya. Dan yang ketiga, jika yang diketahui di gambar segitiga itu sudut, sisi, sudut, jadi ada dua sudut yang sama, yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dikatakan dua segitiga tersebut saling kongruen. Nah, kekongruenan yang keempat ada sudut, sisi. Ada dua sudut sama besar, dua sudut yang bersesuaian sama besar, dan satu sisi di hadapan sudut yang bersesuaian tadi sama besar tadi sama panjang, maka dikatakan dua segitiga tersebut kongruen. Ya, yang kelima, sisi miring salah satu sisi lainnya. Jika diketahui sisi miringnya sama pada segitiga segitiga, jika sisi miringnya sama panjang dan salah satu sisi yang bersesuaian sama panjang, maka dikatakan dua segitiga itu saling kongruen. Oke, itu ya nak, jelas.
Tuh, jadi penjelasan yang tadi ya, jika diketahuinya sisi ini perbedaan antara kesebangunan pada segitiga dan kekongruenan pada segitiga ya. Tapi kita hanya membahas pada segitiga yang kongruen, yaitu syarat memenuhi kekongruenan yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu. Sisi-sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang kalau yang diketahui sisi. Kedua, kalau yang diketahuinya sudut sisi, maka ada dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang diambilnya sama besar. Atau yang ketiga, kalau ada dua sudut yang bersesuaian sama besar dan satu sisi yang diapit oleh dua sudut tadi sama panjang, maka itu saling kongruen. Oke, itu penjelasannya. Sekarang kita lihat ke contohnya. Ini contoh kekongruenan dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya sudah disebut sih waktu pembelajaran yang kemarin ya. Salah satu contohnya ada ubin. Alik ya, kan ubin yang satu dengan ubin yang lainnya saling bentuk dan ukurannya sama, saling kongruen. Contohnya, kita lihat langsung ke contoh soalnya saja. Contoh soal 1. Perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar segitiga ABC dan segitiga PQR, dan diketahui juga di situ sudut A-nya 65 derajat, sudut B-nya 45 derajat. Perintahnya adalah buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PQR adalah kongruen. Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan panjang AC jika diketahui PR-nya sama dengan 12 dan QR-nya sama dengan 16. Kita lihat pembahasannya. Dua segitiga tadi, salah satu kita putar sehingga posisinya seperti ini ya. Jadi ada segitiga ABC dan segitiga PQR. Ya, kita buktikan dengan menghitung apakah sudut yang bersesuaiannya sama besar. Ya, perhatikan segitiga ABC. Kita cari dulu berapa besar sudut C. Sudut C itu bisa kita dapatkan dari 180, kita kurangi dengan 65 derajat, dikurangi 45 derajat, jadi 70 derajat. Artinya, sudut C atau sudut ACB besarnya sama dengan sudut QRP. Jadi terbukti dari situ sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar. Atau bisa juga dilihat dari gambarnya, B 45 derajat, B itu bersesuaian dengan P, berarti P itu adalah 45 derajat juga, berarti diketahui dari sudut, sisi, sudut. Ya, jadi terbukti dua segitiga itu kongruen. Oke, yang kedua yang dicari adalah berapa panjang AC jika diketahui PR-nya 12, kemudian QR-nya 10, PR 12, QR 10. AC bersesuaian dengan sisi. Ya, karena dua segitiga itu saling kongruen, berarti sisi yang bersesuaian sama panjang. Karena AC bersesuaian dengan QR, maka panjang QR itu sama dengan, atau panjang AC itu sama dengan panjang QR, yaitu 10 cm ya. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Kalian perhatikan gambar siku-siku di bawah ini. Agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR, maka tentukan berapa nilai X. Ya, kita jawab karena di segitiga tersebut kongruen, berarti semua sisi yang bersesuaiannya harus sama panjang ya. Nah, QR itu bersesuaiannya dengan BC. Karena BC-nya ini adalah segitiga siku-siku dan BC belum kita ketahui, berarti kita harus cari dulu panjang BC dengan menggunakan rumus Pythagoras. Masih ingat kan kalian waktu di kelas 8 ya? Sisi miring, kuadrat sisi miring itu sama dengan BC itu sama dengan
akar dari AB kuadrat ditambah dengan AC kuadrat. BC sama dengan akar dari BC. BC berapa? AB berapa? 6. Jadi 6 kuadrat ditambah AC-nya 8 kuadrat. Jadi BC sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat berapa? 36. 8 kuadrat 64. Jadi BC sama dengan akar dari 36 tambah 64, yaitu 100. Akar 100 berapa, nak? 10. Berarti panjang BC sama dengan panjang QR, yaitu 10 cm. Nah, BC-nya sudah ketemu, QR-nya sudah ketemu 10. QR itu 3 tambah X. Ya, 3 tambah X. Berarti X itu sama dengan 10 dikurangi 3. X sama dengan 7. Oke, maaf. Jadi, agar segitiga siku-siku ABC kongruen dengan segitiga siku-siku PQR, maka nilai X-nya adalah 7. Ya. Oke. Sekarang Ibu lanjutkan contoh keempat. Mudah-mudahan kalian ngerti semuanya. Contoh keempat, diketahui segitiga ABC dan segitiga DEF kongruen. Besar sudut A 37 derajat dan sudut C 92 derajat. Sudut C itu sama dengan sudut F. Berarti sudut F 92. Tuliskan sisi-sisi yang bersesuaian. Ya, kita bahas berarti sisi AC itu 37 dengan 92, berarti di sini ya maaf Ibu lihat AB dulu ya, berarti AB bersesuaian dengan D diketahui sama segitiga DEF kongruen sudut A sudut F 92. Jadi Ibu minta maaf ya, nak, ini salah Ibu. Ini harusnya sisi AB itu bersesuaian dengan sisi DE ya, kemudian AC dengan sisi DF ya, BC bersesuaian dengan DF. Ibu mohon maaf, ini ada kesalahan tuh, Ibu skip aja. Nah, sekarang kita lihat contoh yang soal AKM ya, nak. Di situ ada sebuah tenda. Lihat pintu tendanya. Pintu tendanya bentuknya seperti pada gambar. Pertanyaannya dari gambar tenda tersebut, apakah segitiga ACP dan segitiga APM itu kongruen? Ya, kita lihat segitiga ACP kongruen dengan segitiga AMP. Kenapa? Karena segitiga ACP dapat tepat menempati segitiga AMP dengan cara mencerminkan segitiga ACP terhadap garis AP. Jadi sebagai cerminnya adalah garis AP. Nanti bayangkan, ternyata ya, atau semua sisi segitiga ACP memiliki panjang yang sama dengan segitiga AMP. Maka itu adalah garis dua segitiga yang saling kongruen. Ya, itu pembelajaran kita hari ini dari contoh-contoh itu. Ibu skip aja untuk soal-soal ini. AKM-nya kita langsung Ibu cukupkan sekian ya. Terima kasih. Alhamdulillah, selesai sudah kita belajar tentang kekongruenan dua segitiga. Mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.